Ya, Oke, Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Surya. Kami ucapkan selaku dosen pada mata kuliah kota real estate. Di sini kami akan menjelaskan analisa makro dan mikro yang sudah kami diskusikan tentang Tangerang Selatan. Ditulis oleh saya sendiri, Raja Haikal Mustafa dari Ilmu Komunikasi. saya Farid Alfat Fadila dari Ilmu Komunikasi. Heru Nofensa Korhuda dari manajemen. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian latar belakang. Oke, jadi Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta yang mengalami perkembangan pesat, khususnya pada sektor properti, jasa, dan perdagangan. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, kebutuhan akan hunian dan ruang komersial juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kecamatan Serpong menjadi salah satu kawasan yang paling berkembang di Tangerang Selatan. Kawasan ini didukung oleh infrastruktur yang lengkap seperti akses jalan tol, stasiun KRL, serta berbagai fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Kondisi ini menjadikan Serpong sebagai lokasi yang strategis untuk pengembangan properti. Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya turut meningkatkan permintaan hunian wilayah di Serpong. Banyak masyarakat yang mencari tempat tinggal dengan akses mudah namun tetap nyaman dan memiliki nilai investasi yang baik. Lanjut ke analisis makro. Kota Tangerang Selatan merupakan kota penyangga Jakarta di kawasan Jabodetabek dengan posisi yang strategis dan perkembangan pesat sebagai kawasan suburban modern. Dengan luas kurang lebih 16.485 hektar dan 7 kecamatan, pertumbuhan spasial terlihat jelas pada kawasan terencana seperti Serpong dan Bintaro yang berkembang sebagai pusat hunian dan komersial. Dari sisi demografi, jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa didominasi oleh usia produktif, menunjukkan potensi pasar besar terutama untuk sektor properti. Karakter masyarakat sebagai komuter dan pekerja profesional memperkuat kebutuhan akan hunian dan fasilitas pendukung. Nah, secara ekonomi, Tangerang Selatan memiliki pertumbuhan stabil dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Struktur ekonominya didominasi sektor jasa dan ekonomi kreatif, sehingga berkembang sebagai kota berbasis knowledge ekonomi bukan industri berat. Pada aspek tata guna lahan, wilayah didominasi perumahan dengan konsep township terintegrasi. Pola urban sprawl membuka peluang pengembangan mixed use dan transit oriented development. Dari sisi infrastruktur, konektivitas didukung tol dan KRL, serta rencana ada MRT ke Serpong yang berpotensi meningkatkan nilai properti. Secara sosial, masyarakat didominasi kelas menengah urban dengan gaya hidup modern, sehingga mendorong kebutuhan akan fasilitas komersial dan lifestyle. Lanjut ke analisis mikro. Analisis mikro Kota Tangerang Selatan berfokus pada lokasi, aksesibilitas, pasar, dan kompetisi. Nah, pada kawasan Serpong, BSD City dan Alam Sutra berkembang sebagai pusat pertumbuhan dengan konsep township terintegrasi. Didukung akses tol dan KRL yang terhubung ke Jakarta, serta adanya rencana MRT yang sudah saya jelaskan tadi. Kawasan ini memiliki nilai properti yang tinggi. Permintaan didominasi oleh kelas menengah ke atas untuk hunian modern dan komersial. Namun terdapat persaingan yang tinggi antar developer serta tantangan kemacetan dan transportasi secara umum. Kawasan ini memiliki potensi kuat dengan strategi pengembangan yang tepat. Kita lanjut ke analisis SWOT. Pertama ada strength. Lokasi berada di kawasan kota mandiri, premium dengan infrastruktur yang sudah matang. Aksesibilitas tinggi melalui tol Jakarta-Serpong, transportasi umum, serta kedekatan dengan pusat bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lifestyle membuat kawasan ini sangat menarik bagi kelas menengah ke atas. Weakness, harga tanah dan properti di kawasan Serpong relatif tinggi,
sehingga memerlukan modal besar bagi pengembang maupun pembeli. Selain itu, persaingan dengan kawasan komersial terdekat seperti BSD City dan Gading Serpong cukup ketat, sehingga perlu strategi diferensiasi yang jelas. Selanjutnya ada opportunities. Pertumbuhan populasi di Tangerang Selatan dan meningkatnya kebutuhan hunian modern mendorong tinggi permintaan. Tren gaya hidup urban yang mengutamakan kenyamanan, akses, dan peluang usaha membuka jalan bagi pengembang perumahan komersil dengan nilai investasi jangka panjang. Yang terakhir ada trades. Risiko perlambatan ekonomi dan fluktuasi pasar properti dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Selain itu, kemacetan di jalur utama Serpong serta potensi oversupply properti di kawasan sekitar bisa menjadi tantangan dalam menjaga investasi tetap stabil. Oke, selanjutnya ada Porter Five Forces. Yang pertama itu ada Power of Supplier, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok dalam proyek ini tergolong tinggi, terutama dalam hal penyediaan lahan. Harga tanah di kawasan Serpong yang terus meningkat membuat posisi pemilik lahan menjadi cukup kuat dalam menentukan harga. Selanjutnya ada Power of Buyers. Kekuatan pembeli dalam pasar properti di Serpong relatif tinggi karena banyaknya pilihan hunian yang tersedia. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, lokasi, dan fasilitas antar proyek. Selanjutnya ada Trade of Substitutes. Ancaman produk pengganti cukup tinggi, mengingat konsumen memiliki alternatif lain seperti apartemen, perumahan klaster, maupun hunian di kawasan sekitar seperti BSD dan Gading Serpong. Keberadaan berbagai pilihan ini dapat memengaruhi keputusan pembelian. Boleh di next. Selanjutnya ada rivalry among competitors. Tingkat persaingan antar pengembang di kawasan Serpong sangat tinggi. Banyak developer besar yang telah lebih dahulu mengembangkan kawasan dengan konsep modern dan fasilitas lengkap. Persaingan ini mendorong setiap pengembang untuk memiliki strategis diferensiasi. Yang terakhir ada threat of new entrants. Ancaman pendatang baru dalam industri properti di kawasan ini tergolong sedang. Meskipun peluang pasar masih terbuka, terdapat hambatan yang cukup besar seperti kebutuhan modal yang tinggi, perizinan yang kompleks, serta keterbatasan lahan strategis. Boleh di next. Selanjutnya ada konsep awal. Hunian dalam proyek ini dirancang dengan variasi luas tanah 72 per 120 meter persegi dan luas bangunan 36 per 90 meter persegi dengan tipe berbagai macam seperti 36 per 72, 45 per 90 dan 60 per 120 yang menyesuaikan kebutuhan keluarga dan kemampuan finansial. Selanjutnya, desain yang digunakan yaitu minimalis modern yang menekankan kesederhanaan, efisiensi ruang, serta penggunaan warna netral dan pencahayaan alami. Yang terakhir itu, untuk menunjang kenyamanan, kawasan dilengkapi fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, serta ruko. Sebagai fasilitas komersial yang didukung, akses dekat ke sekolah, rumah sakit, dan transportasinya memadai. Oke, yang selanjutnya ada Festibility Studio. Yang pertama, ada gambaran umum wilayah. Kecamatan Serpong merupakan salah satu kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan luas sekitar 2820 juta kilometer km dan sejumlah penduduk sekitar 1.630 jiwa di 2023. Wilayah ini terdiri dari 9 kelurahan dan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, sehingga berkembang pesat sebagai kawasan urban ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, ada analisis aspek feasibility. Yang pertama, analisis aspek feasibility, aspek ekonomi, aspek infrastruktur, aspek teknis, aspek legal, regulasi, dan yang terakhir adalah aspek risiko.
Selanjutnya ada infrastruktur, selanjutnya ada infrastruktur dan accessibility. Yang pertama itu ada akses tol, yang akses tol Jakarta dan Serpong. Yang kedua ada transportasi publik, yaitu KRL. Yang ketiga ada dekat fasilitas penting seperti BSD City dan Sumarekon. Terus yang keempat ada analisis kompetitor. Yang pertama, banyak pemain besar di retail dan FAB. Yang kedua, ada persaingan tinggi terutama di area BSD dan sekitarnya. Yang ketiga, perlu diferensiasi kuat, konsep unik, harga dan lokasi strategis. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya adalah yang kelima itu analisis lokasi. Analisis lokasi itu terbagi ada tiga, kedekatan dengan perumahan elit, yang kedua dekat kampus atau sekolah, yang ketiga akses jalan utama. Terus yang selanjutnya ada yang keenam, aspek legal dan regulasi. Yang pertama, perizinan usaha relatif mudah melalui OSS. Yang kedua, zonasi harus diperhatikan, komersial dan residensial. Yang terakhir ada pajak daerah mengikuti aturan Banten. Terus yang ketujuh, analisa keuangan. Investasi awal, sewa, beli lahan, renovasi. Yang kedua, biaya operasional, gaji, listrik, dan bahan baku. Yang terakhir, ada proyeksi dan pendapatan. Next. Yang ke-8 ada resiko. Resiko terbagi menjadi tiga, persaingan yang ketat, harga sewa tinggi, perubahan tren konsumen cepat. Yang terakhir, ada peluang pertumbuhan kawasan masih berlanjut, banyak properti properti baru, populasi produktif meningkat. Terus ada yang terakhir, struktur perusahaan developer property. Yaitu satu, top management, yaitu direktur utama atau bisa disebut CEO. Itu. Yang kedua ada direktur operasional yang disebut COO. Yang terakhir bisa disebut direktur keuangan atau CFO. Yang kedua, divisi perencanaan dan pengembangan development. Yang pertama, perencanaan kawasan atau master plan. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Yang terakhir, ada desain konsep perumahan dan kota. Yang ketiga, definisi teknik dan konstruksi. Yang pertama, arsitek dan engineering. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, well control. Yang terakhir ada divisi marketing dan sales, yaitu penjualan rumah, apartemen, digital marketing dan pameran, kerjasama agen properti. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Si